Selamat pagi dulur. Setelah kita beristirahat tidur dengan nyenyak di Hotel Panarukan, kita lanjutkan perjalanan kita ke Taman Nasional Baluran. Udara sejuk dan suasana tenang kota Situbondo membuat kita betah untuk tinggal berlama-lama di sini. Walaupun masih dalam suasana lebaran, tetapi ada yang sudah memulai aktivitas kembali, mulai dari buruh hingga pegawai negeri. Berbeda dengan kita yang masih libur karena libur kita yang terlalu panjang. Ya, di sisi lain kita senang karena bisa bepergian jauh. Tetapi gaji yang kita terima berasa kurang sih. Situbondo merupakan sebuah kabupaten yang berada di Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Kecamatan Situbondo. Kabupaten ini terletak di utara Pulau Jawa. Di kawasan tapal kuda dan dikelilingi dengan perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung, lokasi usaha tambak udang dan perikanan. Selain itu, Situbondo juga memiliki banyak potensi wisata yang menarik untuk dikunjungi, dari mulai wisata alam hingga wisata budaya. Semuanya bisa Anda temukan di sini. Dan tujuan kita kali ini adalah tempat yang terkenal di sosial media, yaitu Taman Nasional Baluran. Jalur yang akan kita lewati adalah jalur hutan baluran yang memang terkenal akan keeksotisannya. Hanya saja, di balik seksinya pemandangan hutan baluran tersebut, ada spot yang membuat penduduk sekitar pun tak cukup berani untuk mendekat. Adalah Jurang Tangis yang konon dulunya adalah aliran sungai yang bermuara ke Selat Bali. Berbagai kisah mengerikan berkembang di kalangan masyarakat tentang Jurang Tangis ini. Konon, di sekitar jurang dengan kedalaman 18 meter tersebut sering terdengar suara perempuan yang menangis, sehingga spot tersebut dikenal dengan sebutan Jurang Tangis. Cerita mitos dari masyarakat sekitar, suara tangisan wanita tersebut berasal dari kisah masa lalu. Ada seorang gadis yang menunggu kekasihnya datang, malah justru didorong masuk ke jurang oleh kekasihnya itu sendiri, sehingga kepalanya gadis itu pecah karena terbentur batu. Gadis itu pun tewas seketika dan arwahnya disebut-sebut penghuni Jurang Tangis. Tak jarang sosoknya pun muncul di tepi jalan dan dikambing hitamkan sebagai penyebab kecelakaan di jalur hutan baluran yang dikenal sebagai jalur tengkorak. Tak berhenti di situ, keangkeran Jurang Tangis di jalur Situbondo Banyuwangi ini juga diperparah dengan cerita pembuangan mayat korban G30 SPKI. Jurang Tangis menjadi tempat pembuangan mayat yang konon katanya berjumlah ribuan. Selain pembuangan mayat G30 SPKI, Jurang Tangis juga disebut sebagai tempat pembuangan mayat Operasi Petrus, yang mana targetnya adalah para penjahat. Kemunculan makhluk halus di jalur sepanjang 24 km itu juga disertai dengan aroma busuk mayat.
Konon, siapapun yang mencium aroma tersebut, maka itu merupakan tanda bahwa akan terjadi petaka yang menimpa dirinya. Tetapi semua itu hanya mitos ya lur, jadi nggak usah takut. Tetapi sekedar saran dari kita nih lur, jangan lewat jalur ini pada malam hari karena minim penerangan dan jarang ada rumah penduduk. Jadi untuk mengantisipasi jika kita mengalami trouble, pasti akan sangat kesulitan lur. Akhirnya kita sampai di pintu masuk kawasan Taman Nasional Baluran. Sebelum masuk, kita melewati pos retribusi terlebih dahulu. Harga tiket untuk pengunjung domestik adalah 37.000 untuk 2 orang dan 1 motor. Loket mulai buka pukul setengah 8 pagi dan tutup pada pukul 5 sore. Kebetulan kita sampai di sini pada pukul setengah 9 pagi, jadi masih bisa berlama-lama di sini. Jarak dari loket ke Savana Bekol adalah 12 km. Sedangkan jarak dari loket ke pantai Bama adalah 15 km. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan suasana alam yang sejuk dan asri. Panjang hutan mencapai 5 km yang setiap musimnya mengalami perubahan. Pada musim hujan, hutan ini akan tampak lebat dan hijau. Sedangkan pada musim kemarau, hutan akan nampak kering dan rawan terjadi kebakaran. Jadi lebih baik jangan datang di musim kemarau ya lur. Untuk kecepatan kendaraan 20 km ya, karena sering terjadi hewan melintas di jalur kendaraan. Selepas melewati hutan musim sepanjang 5 km, kita akan berganti melewati hutan yang selalu subur, hijau, dan lebat. Hutan ini disebut dengan hutan evergreen. Hutan ini berjarak sepanjang 3 km. Terletak di atas tanah yang subur, membuat hutan Taman Nasional Baluran ini tidak pernah kering karena lapisan tanah di tempat ini disertai sumber air yang besar. Selain sebagai hutan evergreen, juga terdapat sungai yang mengalir indah di dalamnya, sehingga kebutuhan air untuk semua pohon di hutan ini terpenuhi dengan baik. Kapanpun Anda berkunjung ke tempat ini, Anda akan menjumpai hutan Taman Baluran yang subur dan hijau. Ketika kita melewati jalur ini, udara khas hutan yang masih alami dan suara burung-burung serta hewan lainnya senantiasa menemani perjalanan kita. Beban hidup yang berat seakan sirna ketika kita berada di sini. Tempat ini memang cocok untuk relaksasi otak. Akhirnya kita sampai di Savana Bekol. Inti dari wisata Taman Nasional Baluran adalah padang rumput ini yang terletak di ujung Bekol sehingga disebut Savana Bekol atau padang rumput Bekol. Padang rumput ini memiliki luas mencapai 300 hektar dari 10.000 hektar yang ada di Taman Nasional Baluran. Padang rumput Baluran adalah yang terluas di Pulau Jawa. Jika musim hujan tiba, maka yang Anda temui adalah padang rumput yang hijau. Dan suasana sejuk karena pepohonan yang ada. Namun jika kemarau, suasana akan berbeda.
Padang rumput kering dan gerombolan rusa yang sedang merumput membuat padang rumput sangat mirip hutan Afrika yang sesungguhnya. Tempat ini ada banyak hewan liar yang hidup seperti rusa, monyet, burung merak, hingga banteng. Bukan bantengnya itu ya lur. Setelah dari Savana Bekol, kita lanjutkan perjalanan menuju Pantai Bama. Sampai di lokasi, kita parkir dulu motornya. Tarif parkir adalah Rp2.000 per motor. Penjaga parkir akan menjaga motor kita dari monyet-monyet nakal yang banyak terdapat di tempat ini. Di sini juga tersedia warung yang menyediakan makanan yang cukup murah meriah. Tidak seperti banyak pantai terkenal yang ramai dipadati turis. Pantai Bama masih memiliki suasana alami yang kental. Di sini Anda bisa melihat air laut yang jernih dan hutan mangrove yang indah. Juga tersedia penyewaan perahu kecil untuk mengelilingi pantai. Ombak dan pasir pantai sangat cocok untuk menggambarkan suasana hati yang bahagia. Sebuah perpaduan tempat yang pas untuk hati menentukan ketenangan. Pantai ini merupakan satu-satunya di antara banyak destinasi favorit bagi para traveler untuk sekedar refreshing pikiran dan memanjakan tubuh setelah lelah dan aktivitas sehari-hari. Di tepi pantaiku menunggumu, sapa kicau burung tak lelah bernyanyi merdu, bernyanyi balada kau dan aku. Tanpa ragu langkahku besar dan bermakna di tanah penuh harapan kita. Percayalah sayang, ku akan kembali pulang, jaga bangkuku di sebelahmu. Deru birunya ombak, tempat kita berjuang, melawan deras badai luka problema. Tak kenal siang dan malam, kita tak terkalahkan. Hari ini hari milik kita. Antara aku, kamu dan samudra, kita berbagi tawa dan berdansa. Walau di tengah duka dan deras air mata, satu romansa kita tiada dua. Langit mendung pun malu, duhai kekasihku, ketika paras terangmu datang. Mentari pun salut akan cinta kasih sayang yang bersinar jujur di hatimu. Walau di depan badai menghadang, tak lelah, tak henti untuk kita selamanya. Tak lelah, tak henti, walau di depan badai menghadang. Tak lelah, tak henti untuk kita selamanya. Deru birunya ombak, tempat kita berjuang, melawan deras badai luka problema. Tak kenal siang dan malam, kita tak terkalahkan. Hari ini hari kita berdua. Antara aku, kamu dan samudra,
kita berbagi tawa dan berdansa. Walau di tengah duka dan deras air mata, satu romansa kita tiada dua. Antara aku, kamu dan samudra, kita berbagi tawa dan berdansa. Walau di tengah duka dan deras air mata, satu romansa kita tiada dua. Itulah aku, kamu dan samudra. Kita begitu menyukai pantai. Melihat ombak menggulung tepian menandai harapan yang terbenam dan belum kesampaian. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali karena masih panjang dan akan banyak keseruan perjalanan yang akan kita lalui. Jadi tetap ikuti video selanjutnya ya lur.